Good morning Maranatha, Shalom Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam pembacaan renungan firman Tuhan pada hari ini, Jumat 12 Desember 2025. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkatan anugerah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, untuk kasih setia Tuhan yang terus mengalir bagi kami. Kami bersyukur untuk hari baru yang Kau anugerahkan. Saat ini kami rindu mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti akan firman-Mu dan taat pada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini diberi judul mengupayakan kekudusan. Dari 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 18. Nats firman Tuhan 2 Petrus 3 ayat 14, demikian bunyinya. Sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, dahulu di rumah kami pernah ikut tinggal seorang emak asisten rumah tangga. Suatu kali kami pergi keluar kota, sehubungan dengan suatu urusan yang tidak dapat diprediksi. Kami tidak memberitahu pasti hari dan tanggal kami pulang ke Bandung. Namun asisten kami selalu membersihkan dan menyiapkan segala sesuatu seolah kami datang segera. Dan ketika saatnya kembali tiba di rumah, ternyata kami mendapati rumah dalam keadaan rapi, bersih, tersedia teh hangat, nasi panas, dan telur dadar untuk sarapan pagi. Melalui cerita tersebut di atas, demikianlah kiranya kita sebagai orang percaya menantikan kedatangan Kristus dengan tetap berupaya untuk kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Pesan firman Tuhan hari ini, kita diminta untuk berusaha atau aktif mengusahakan kekudusan melalui cara hidup umat yang menjaga iman dan moralitasnya sambil menanti penggenapan janji Allah. Walaupun jemaat saat itu berada di bawah tekanan penindasan dari eksternal dan juga tantangan ajaran sesat yang merebak di tengah jemaat. Kita sekalian berada dalam penantian Kristus untuk kembali kedua kalinya. Kita sekalian diminta untuk berupaya agar tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Kekudusan itu kita ibaratkan seperti rumah yang terus dirawat agar tetap bersih. Sehingga ketika Kristus datang, kita dapat menyambutnya dengan penuh sukacita karena kita didapati berhasil menjaga kekudusan. Refleksi firman Tuhan yang kita baca hari ini, mari secara konsisten kita mengupayakan kekudusan hidup melalui tugas pelayanan kita sehari-hari. Pertanyaan pendalaman, apa tantangan dalam mengusahakan kekudusan? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh diingatkan kembali untuk kami boleh terus berusaha menjaga kekudusan hidup kami ya Tuhan, hari lepas hari. Dalam segala hal yang kami hadapi, biarlah Tuhan juga yang menolong kami dan kami boleh terus mengandalkan Tuhan untuk kami boleh tetap menjaga kekudusan kami dan supaya hidup kami juga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami serahkan waktu kami ke depan dalam segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang menyertai kami di sepanjang hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, saya akan membacakan visi dan misi Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Demikian pembacaan renungan firman Tuhan hari ini.
Selamat beraktivitas, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati, salam integrity, care, excellent.